Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami hari-hari ketika dada terasa sesak, langkah terasa berat, dan rezeki seolah berjalan lambat di hadapan mata kita? Kita sudah berikhtiar, namun hati masih dikejar cemas yang tidak putus-putus. Di saat seperti itu, jiwa ingin beristirahat, tetapi pikiran berlari tanpa arah, dan kita bertanya diam-diam, mengapa hidup terasa seret, padahal usaha tidak pernah berhenti. Terkadang kita menimbang hidup seperti menimbang angka di buku tabungan. Jika bertambah, kita tersenyum, jika berkurang, kita gelisah. Tetapi hati yang terlalu terpaku pada angka mudah goyah. Bukankah mungkin ada yang lebih halus yang sedang berbicara kepada kita, semacam isyarat agar kita berhenti sejenak, menata nafas, dan menyetel ulang batin? Mungkinkah rezeki datang bukan hanya karena kita mengejar, melainkan karena kita menjadi pribadi yang pantas didatangi? Kawan seperjalanan, mari kita memandang rezeki sebagai amanah yang mencari rumah. Rumah itu adalah hati yang lapang, jiwa yang jernih, dan akhlak yang lembut. Ketika hati sempit oleh takut dan sangka buruk, rezeki hanya singgah sebentar lalu pergi. Namun saat hati disirami syukur, dilunakkan oleh sabar, dan ditopang tawakal, ia betah berdiam dan tumbuh. Inilah yang kita sebut menyetel frekuensi diri. Bukan bahasa rumit, melainkan adab halus antara hamba dan Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan untuk kalian. Dan jika kalian mengingkari, maka sungguh azabku sangat pedih." Ayat ini bukan sekedar janji penambahan nikmat, tetapi juga petunjuk jalan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kelapangan, sementara keluh kesah tanpa henti mengunci diri dari keluasan rahmat. Maka marilah kita mulai dari langkah yang paling dekat. Tenangkan nafas perlahan, sepi sekejap dari riuh berita. Dengarkan bisik nurani yang selama ini tenggelam. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas nafkah hari ini sekecil apapun bentuknya. Lalu katakan pada diri sendiri dengan lembut, "Aku tidak kekurangan bimbingan. Aku hanya perlu menyetel hati agar seirama dengan pemberi rezeki." Bila engkau merasa letih, ketahuilah itu wajar. Namun, lelah tidak harus menghapus harapan. Di antara denyut cemas, masih ada ruang hening tempat kita memohon dan memperbaiki diri. Di sanalah kita menyalakan kembali cahaya yang memandu langkah menuju kelimpahan yang halal dan berkah. Pernahkah engkau merasa seperti terjebak di lorong sempit kehidupan? Setiap arah tampak buntu. Setiap rencana terasa gagal sebelum dimulai. Engkau bekerja keras, menahan lelah, namun hasilnya seperti menguap di udara. Hati kecil berbisik, "Mengapa hidupku tak kunjung lapang?" Saat itu, sesungguhnya bukan dunia yang menyempit, tapi pandangan hati yang sedang terkurung oleh kecemasan. Kita sering lupa, rezeki tidak hanya berbentuk uang. Kadang, ia berupa kesehatan yang stabil, keluarga yang saling mendukung, atau teman yang setia menenangkan hati. Namun, karena mata kita terlalu fokus pada angka, kita luput melihat limpahan yang telah ada di sekitar. Rezeki yang sejati bukan hanya yang menambah harta, tetapi
yang menambah makna dan keberkahan. Kau tahu, hati manusia seperti bejana. Jika penuh dengan rasa takut, tidak ada ruang bagi kedamaian untuk masuk. Jika diisi dengan syukur dan keikhlasan, langit pun seolah ikut melapangkan jalan. Sebab ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan pantulan dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berharap padanya. Dunia bisa menunda hasil, tetapi Allah tak pernah menunda kasih-Nya. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ketika Nabi Ayub alaihissalam kehilangan segala hal yang ia cintai, harta, anak, dan kesehatan, lisannya tetap berucap lembut, "Segala puji bagi Allah yang memberi dan mengambil. Kepadanya aku akan kembali." Ia tidak menolak ujian, tetapi menyetel hatinya pada getaran sabar dan tawakal. Dan pada akhirnya, Allah mengganti segalanya dengan kelimpahan yang berlipat. Itulah rahasia vibrasi seorang hamba yang tidak pernah menyerah kepada gelap, karena ia tahu setiap kesempitan hanyalah tanda bahwa kelapangan sedang menanti di ujung doa. Maka, ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Tundukkan kepala, tenangkan batin, lalu tanyakan dengan jujur kepada diri, apakah hatiku sedang menyempit oleh ketakutan, atau sedang terbuka untuk menerima rencananya? Sesungguhnya, yang membuat hidup lapang bukan datangnya uang, tetapi perginya rasa takut. Kita tidak bisa mengatur kapan rezeki datang, tetapi kita bisa menyiapkan wadahnya dengan bersyukur setiap hari, sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan. Saat hati berlapang, semesta pun akan ikut membuka jalan. Di saat itulah, engkau akan merasakan bahwa tak perlu mengejar terlalu keras. Cukup berjalan dengan iman, maka rezeki akan mengikuti langkahmu dengan tenang. Kau tahu, hati manusia adalah sumber getaran paling kuat di alam semesta kecil bernama diri. Ketika ia gelisah, seluruh hidup terasa berat. Namun saat hati bersyukur, bahkan langkah yang sederhana pun menjadi ringan. Karena itu, para guru ruhani selalu mengajarkan, jangan dulu berdoa meminta banyak sebelum engkau mampu bersyukur atas yang sedikit. Syukur bukan sekadar ucapan, melainkan rasa tenang yang memancar dari keyakinan bahwa Allah telah mencukupkanmu hari ini. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita membiarkan ketakutan menjadi musik latar di dalam kepala. Takut miskin, takut gagal, takut kehilangan. Padahal semua rasa takut itu seperti kabut yang menutupi cahaya matahari yang sebenarnya tetap bersinar. Untuk menyingkirkannya, engkau perlu menyalakan cahaya yang lain, cahaya zikir dan sholawat. Itulah suara hati yang menyetel ulang frekuensinya menuju kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena sholawatmu akan disampaikan kepadaku." Sholawat bukan hanya bentuk cinta kepada Nabi,
tetapi juga latihan batin yang lembut. Ketika lidah bergetar dengan sholawat, hati ikut bergetar dengan ketenangan. Saat hati tenang, pikiran menjadi jernih, dan disitulah pintu rizki terbuka perlahan. Karena Allah mencintai hamba yang hatinya hidup dengan zikir dan cinta. Cobalah setiap pagi sebelum membuka pintu rumah atau menatap layar ponsel, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dengan lembut, Alhamdulillah. Setelah itu, lantunkan sholawat dengan hati yang sadar. Biarkan namanya mengalun di udara seperti aroma yang menenangkan. Di saat itu, engkau sedang menyiarkan sinyal syukur ke seluruh semesta bahwa kau siap menerima hari dengan kelapangan. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk ide, pertemuan, atau sekadar rasa damai yang memulihkan. Jika engkau merasa langkahmu berat, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Duduklah sebentar, tutup mata, dan hitunglah hal-hal yang masih bisa disyukuri. Mungkin udara pagi, mungkin masih bisa bernapas, mungkin masih punya seseorang yang menunggu di rumah. Itulah rezeki yang paling nyata. Dan ketika engkau belajar melihatnya, Allah akan menambahkan dari arah yang tak kau duga. Sholawat, syukur, dan doa adalah cara kita menata ulang diri. Ia seperti menyetem alat musik yang fals, agar bisa kembali memainkan nada yang indah di hadapan Tuhan. Saat hati sudah nyetel, hidup pun mengalun kembali, lembut dan tenang. Kita diajarkan sejak kecil untuk bekerja keras, namun jarang diajarkan cara beristirahat dengan hati yang yakin. Sebab keyakinan yang tenang seringkali lebih kuat dari 1000 langkah yang tergesa. Engkau boleh berlari, berusaha, dan berjuang, tetapi bila hatimu penuh cemas dan sangka buruk, perjalananmu hanya akan melelahkan. Rizki sejati tidak datang kepada yang paling sibuk, melainkan kepada yang paling selaras dengan kehendak Allah. Bayangkan seekor burung yang keluar dari sarangnya setiap pagi. Ia tidak membawa bekal, tidak punya rencana rumit, tapi selalu pulang dengan perut kenyang. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan ajakan untuk berhenti berusaha, tetapi seruan untuk menata rasa. Engkau boleh merancang hidup, tapi biarlah Allah yang mengatur hasilnya. Sebab rezeki yang datang dari usaha tanpa keyakinan, ibarat tanaman tanpa akar, mudah layu saat panas cobaan datang. Sedangkan rezeki yang ditanam dengan tawakal akan tumbuh meski di tanah yang keras. Kau tahu, banyak orang yang mengejar rezeki seperti mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh. Namun begitu ia berhenti, menenangkan diri, dan memperbaiki niat, bayangan itu justru mendekat. Begitulah rezeki. Ia malu pada hati yang panik, tapi senang menghampiri hati yang tenang. Bila engkau percaya bahwa Allah Maha Kaya dan tak pernah alpa, maka keyakinanmu sendiri
akan menjadi magnet yang memanggil kebaikan. Mulailah melihat uang bukan sebagai benda mati, tapi sebagai energi amanah. Ia akan betah di rumah yang bersih, jujur, dan tidak berlebih. Maka hindarilah riba, bersihkan hutang dengan niat tulus, dan jadikan sedekah sebagai pintu kebebasan. Semakin engkau memberi dengan lapang, semakin lapang pula pintu yang dibuka untukmu. Jangan takut kekurangan. Ketakutan itu sendiri yang sering menciptakan kekurangan. Sebaliknya, yakinlah bahwa setiap yang engkau keluarkan di jalan kebaikan akan kembali berlipat, karena janji Allah pasti benar. Tenangkan langkahmu, biarkan tawakal menjadi napas setiap usaha. Sebab keyakinan bukan berarti berhenti bekerja, melainkan bekerja dengan damai, seolah engkau tahu bahwa Allah sudah lebih dulu menyiapkan hasilnya. Ada saatnya engkau harus berhenti berlari, bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kau sadar bahwa Allah selalu lebih dulu di depanmu. Hidup memang tak selalu mudah. Kadang langkahmu tertahan, rencanamu berubah, atau rizkimu seolah menjauh. Namun percayalah, tidak ada langkah yang sia-sia bagi hati yang bersabar. Setiap keterlambatan hanyalah cara Allah mendidik jiwa agar matang sebelum menerima amanah yang lebih besar. Sabar bukan berarti diam tanpa arah. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Yakin bahwa setelah gelap, pasti ada cahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Maka apapun yang sedang kau pikul hari ini, ketahuilah beban itu sudah diukur agar tidak mematahkan, melainkan menguatkan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kesepian. Semua bentuk ujian itu bukan hukuman, melainkan panggilan lembut agar kita kembali bersandar. Ketika dunia terasa menggigit, dekati sajadahmu. Saat kesedihan terasa menyesakkan, ucapkan namanya dengan perlahan. Engkau tidak sedang sendiri, karena dalam setiap detak nadi, Allah hadir lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Tawakal adalah puncak dari perjalanan batin. Ia bukan sekadar pasrah, tapi keyakinan penuh bahwa apapun hasilnya, itu adalah bentuk cinta dari Allah. Bila doa belum dijawab hari ini, bukan berarti ditolak, mungkin hanya ditunda hingga waktu yang paling indah. Bila rizki belum datang sekarang, mungkin Allah ingin engkau belajar menghargai proses dan mensyukuri yang sudah ada. Dan bila engkau merasa sendirian dalam perjuanganmu, ketahuilah, malaikat mencatat setiap tetes air matamu sebagai saksi kesabaran. Maka teruslah berjalan dengan langkah yang lembut. Jaga niatmu tetap bersih. Biarkan sabar menuntun dan biarkan tawakal menjadi nafas yang menenangkan. Tidak ada usaha yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada doa yang hilang di udara. Semuanya akan kembali pada waktunya, sebagaimana janjinya.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya Allah, jadikan hati kami sabar dalam menunggu rizki-Mu, lapang dalam menerima ketentuan-Mu, dan lembut dalam bersyukur atas setiap anugerah-Mu. Berkahi setiap langkah kami, jauhkan dari riba dan hutang yang memberatkan, dan limpahkan kepada kami rizki yang halal lagi menenangkan. Segala puji bagi Allah yang memberi kesempatan untuk memahami bahwa hidup bukan sekadar mengejar, tetapi tentang belajar percaya. Semoga setiap nafas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap ujian menjadi jalan pulang menuju-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.